Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat wali siswa kelas 3C. Di sini saya akan membahas dan memberikan informasi, kemudian memberikan konseling, memberikan arahan juga pada Bapak Ibu dan anak-anak nanti yang seharusnya kita laksanakan pada hari Jumat kemarin pas waktu penerimaan rapor, tapi batal karena ada kendala teknis, sehingga digantikan dengan video ini. Di sini saya akan membahas per kelompok, bukan per anak ya. Mungkin nanti akan ada pembahasan per anak juga, tapi secara singkat-singkat, tidak secara menyeluruh, karena di sini saya hanya menggunakan data observasi saya sendiri, yaitu sifatnya itu subjektif, tidak objektif, hanya bersifat subjektif. Jadi apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi observasi ini jelas dilaksanakan selama 2 semester terhadap anak-anak. Bagaimana perkembangan anak-anak selama 2 semester tersebut. Langsung saja saya membahasnya. Sebelum kita membahas kepada inti, saya akan menjelaskan tentang nilai dari rapor atau perankingan. Bagi saya itu bukan patokan mutlak atau barometer yang harus dijadikan rujukan pasti ya. Jadi bukan seperti itu rujukan pasti apakah itu anak itu sudah sukses atau enggak, bukan seperti itu. Jadi saya menganggap ranking itu hanya sebuah angka saja, bukan sebuah patokan lah, intinya seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa berkecil hati kalau misalnya putra-putrinya itu nilainya jelek atau bagaimana, karena bagi saya proses belajar itu tidak dilihat dari sebuah angka dari rapor tersebut, tapi bagaimana anak itu memahami kecerdasan yang dia miliki, memahami kelebihan yang dia miliki, seperti itu. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang merasa kecewa dengan ranking anaknya seperti itu, ya itu anak-anak bisa juga mengalami pasang surut kedisiplinan, apapun itu. Semua orang pernah mengalami pasang surut tersebut. Jadi ada pemenang, ada juga yang kalah. Kalau ada pemenang pasti ada yang kalah juga. Ada cahaya, kalau ada cahaya berarti ada bayangan. Artinya itu imbang, harus balance, seperti itu, harus seimbang. Kalau tidak seimbang itu nanti dunia juga kolaps. Kita tidak membahas sejauh itu aja. Kita langsung saja kepada pokok bahasan. Bagi saya anak-anak itu cerdas semuanya, nggak ada yang bodoh sama sekali, nggak ada. Jadi walaupun si anak itu dari 31 anak itu ranking dia itu anaknya ranking 31, itu tidak menandakan dia itu anaknya itu bodoh. Tapi mungkin proses belajarnya di akademiknya itu sedikit terlambat. Tapi di pembelajaran non akademiknya itu dia ada yang bagus. Jadi non akademik itu tidak dilihat dari mungkin olahraganya atau seninya, bukan seperti itu, tapi juga akhlaknya, tutur katanya, bicaranya, sopan santunnya, seperti itu. Itu juga termasuk menjadi kecerdasan. Kalau di dalam kecerdasan majemuk, teori kecerdasan majemuk itu masuk interpersonal dan intrapersonal, kecerdasan seperti itu. Jadi langsung saja saya membahasnya. Ini saya membagi menjadi 5 kelompok kebetulan. Jadi saya bagi menjadi kelompok ekstrovert dan kelompok introvert.
Jadi kelompok ekstrovert itu ada perbedaannya. Kalau ekstrovert itu biasanya itu lebih cenderung ke anaknya itu lebih impulsif atau lebih suka berbicara. Kalau dia menyelesaikan masalah atau interaksinya itu banyak di luarnya seperti itu. Kalau introvert itu berpikir lebih dalam, anaknya lebih penyendiri. Bukan berarti introvert itu lebih buruk daripada anak-anak ekstrovert. Cuma itu adalah dua karakter anak yang berbeda jika menghadapi suatu masalah. Kalau introvert kalau misalnya menghadapi masalah itu lebih senang untuk menyendiri. Kalau misalnya ekstrovert itu lebih senang untuk berkumpul dengan keluarga atau dengan teman-temannya untuk berbicara seperti itu. Lebih banyak curhatnya kayak gitu istilahnya. Jadi saya membaginya menjadi dua kelompok. Kemudian ada juga saya kerucutkan lagi sesuai dengan bakat yang sudah ada. Jadi yang kelompok pertama itu adalah kelompok ekstrovert. Bakat khusus sudah terlihat. Jadi tinggal melakukan pengembangan khusus pada anak-anak ini. Anak-anak ekstrovert ini mostly atau banyaknya itu biasanya itu lebih banyak cerewetnya atau mungkin lebih banyak gaduhnya seperti itu. Itu minusnya mungkin. Jadi di sini saya akan membahas plusnya dan kemudian membahas minusnya. Jadi kelompok ini, yang kelompok pertama itu adalah Akila, Afika, Izam, dan Aska. Untuk Akila, yang pertama, Akila itu dia cenderung di bakatnya ya, karena ini sudah sudah terlihat bakatnya sejak kelas 3 ini sudah terlihat lah seperti itu. Jadi PAI terutama bahasa Arab dia itu sangat unggul sekali. Jadi lebih unggul di bahasa Arabnya sih sebenarnya. Kemudian itu plusnya. Untuk minusnya, Akila itu perlu ditingkatkan sopan santunnya kepada orang yang lebih tua seperti saya gurunya. Jadi anak-anak ekstrovert itu ya anaknya itu sangat energik sekali, aktif banget, sehingga lupa akan batasan antara guru dan murid seperti itu. Nah, itu minusnya. Untuk kemudian Afika itu akademik umumnya yang paling tinggi. Untuk PAI-nya itu dia biasa-biasa saja. Di sini minusnya dia perlu meningkatkan sopan santunnya kepada orang yang lebih tua juga sama seperti Akila. Kemudian Izam itu di akademik PAI dan seni dia lebih tinggi. Untuk minusnya itu dia anaknya kurang konsentrasi dan kurang menyimak, banyak mungkin ngelamunnya ya Izam ini. Tapi saya salut dengan Izam, banyak sekali perkembangan pesat yang dialaminya terutama di semester 2, semester genapnya. Kemudian Aska, logika matematika dan visual spasialnya itu sangat hebat. Jadi dia itu kalau saya suruh untuk menggambar sesuatu yang konkret, itu dia itu bisa membuat lemari, menggambar lemari, menggambar kelas pun dia sangat detail sekali. Logika matematikanya juga main. Tapi dia kekurangannya itu ada di bercandanya terlalu berlebihan dan belajarnya itu juga kurang. Itu kekurangan dari Aska. Jadi 4 anak ini sudah memiliki bakat yang sudah terlihat. Anak ekstrovert tapi sudah memiliki bakat yang benar-benar terlihat. Jadi Bapak Ibu ini perlu mengembangkan di bakat tersebut, tidak perlu jauh-jauh ke bakat yang lain. Kalau misalnya saya ambil contoh Akila ya, misalnya dia itu kan kita sudah tahu kalau PAI dan bahasa Arabnya itu sangat mahir. Mungkin di SMP-nya nanti atau MTS atau mondoknya nanti dia diikutkan di kegiatan debat atau pidato bahasa Arab dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Terus saat kuliah nanti di jurusan bahasa Arab tentunya. Kalau saya sarankan Akila ini kuliahnya nanti di kampus Islam negeri seperti UIN Malang, UIN Surabaya, UIN Semarang dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena kalau
Kalau saya alumni UIN Malang. Di sana itu lulusan bahasa Arab itu semuanya maju-maju ya, nggak ada, maksudnya sukses-sukses juga, nggak ada yang nggak sukses kalau sepengetahuan saya seperti itu. Karena di sana itu ada yang namanya PKPBA seperti itu. Kita lanjut saja ke kelompok yang berikutnya. Untuk kelompok kedua yaitu anak-anak ekstrovert, bakat khususnya itu masih samar-samar, masih belum begitu terlihat. Jadi mungkin semester berikutnya mungkin sudah akan terlihat. Ini meliputi Anissa, Danu, Farah, Eli, Tasyanur, Vika. Untuk Anissa ini anaknya sangat sopan sekali pada saya. Apapun itu kalau ngomong atau gimana, dia mencoba untuk menjaga ucapannya di hadapan saya. Tapi kekurangannya dia itu kurang berusaha dalam pelajaran. Dalam hal pelajaran itu dia kurang berusaha. Kalau misalnya menyelesaikan soal, itu anaknya itu masih banyak putus asanya. Tapi di sini saya melihat kalau Anissa itu mungkin kelebihannya dia ada di verbal linguistiknya atau kemampuan bahasanya. Kemudian Danu, logis, jujur, dan setia kawan. Ini yang saya dapatkan selama menjadi gurunya. Apapun itu dia laporkan, selama menjadi ketua kelas dia apapun itu selalu dilaporkan, dari hal kecil itu selalu dilaporkan. Saya sangat senang sekali. Terus kemudian kekurangan dari Danu ini kurang belajar secara maksimal. Kalau saya lihat dia lebih condong ke logika matematika. Hanya saja dia ini yang kurang belajar saja kalau Danu ini. Terus kemudian Farah itu anaknya ramah, kemauannya kuat banget, terus sangat bisa diandalkan di segala kondisi apapun itu. Cuma kekurangannya itu adalah dia bingung mengambil keputusan. Farah ini lebih cenderung di kecerdasannya lebih cenderung di verbal linguistik. Mungkin ada juga sedikit menurun ke orang tuanya juga, mungkin ada sisi seninya mungkin ada kalau saya lihat itu. Jadi kalau misalnya katakanlah Farah ini ingin mengikuti jejak orang tuanya, atau mungkin orang tuanya itu pekerjaannya itu berhubungan dengan merias manten atau apa. Farah ini bisa diarahkan untuk ke menjadi wedding organizer atau make up artist kayak gitu. Ini salah satunya ya. Karena Farah itu cukup tertarik dengan hal-hal yang seni juga. Kemudian Eli itu anaknya itu energik, cuma kurang konsentrasi saja. Tapi kelebihan anaknya ini mungkin di area verbal linguistik. Kemudian Tasyanur itu anaknya energik dan sama seperti Eli juga kurang konsentrasi. Dan Tasyanur ini lebih cenderung di verbal linguistik kecerdasannya, karena dia saking banyak komunikasinya kepada temannya yang lain, kemudian dengan saya juga, itu sampai anaknya itu kurang konsentrasi dengan apa yang saya arahkan. Terus kemudian Vika, anaknya itu energik, periang, tapi kelemahannya ada di terlalu asik dengan dunianya sendiri, sehingga apabila saya di materi mendikte itu anaknya kurang begitu fokus. Tapi dia juga memiliki kelebihan di verbal linguistik. Jadi kalau dari saya simpulkan di sini, kebanyakan anak-anak yang ekstrovert itu yang kelompok kedua ini banyak di cerdas di verbal linguistiknya. Kemudian di kelompok ekstrovert bakat khusus samar-samar, tapi kebanyakan itu di kinestetiknya atau gerak tubuhnya atau kelincahannya, itu yaitu Nuha, Noval, Ilham Ridho, Adam, Fajar, dan Faiz yang terakhir. Itu Nuha. Jadi kelebihannya anak-anak ini itu sangat energik sekali.
apapun itu yang dia lakukan itu sangat semangat. Kalau disuruh nyapu, atau membuang sampah atau apapun itu dalam hal kegiatan gerak tubuh itu dia semangat sekali. Itu kelebihan. Jadi saya sarankan kepada anak-anak ini kalau mungkin dia ada ketertarikan dalam hal olahraga, itu bisa diikutkan di luar ekstra madrasah. Mungkin Nuha yang biasanya itu suka sepak bola di dalam kelas mungkin nggak masalah. Maksudnya itu disekolahkan atau diikut leskan di luar madrasah. Terus kemudian Noval sempat kemarin membahas tentang bulu tangkis seperti itu. Kekurangan dari Nuha itu kurang konsentrasi, Noval juga sama kurang konsentrasi. Ilham Ridho itu mudah menyerah anaknya. Kemudian Adam itu mudah menyerah, tapi saya suka dengan suaranya. Adam itu suaranya sangat khas banget kalau misalnya disuruh untuk menyanyi. Terus Fajar dalam semester 1 dan 2 ini peningkatannya, yang awalnya dia kurang begitu bagus dalam hal membaca dan menulis, sekarang lumayan bagus, cuma anaknya ya juga kurang konsentrasi saja. Terus kemudian Faiz, anaknya ini jujur dan penurut, laki-laki jujur penurut ya Faiz ini, maksudnya nggak terlalu neko-neko. Kalau misalnya saya hukum buang sampah atau push up, langsung dijalankan. Atau mungkin dia dihukum, sudah kamu melakukan sesuatu, dia langsung gercep istilahnya. Kemudian ini kelompok ketiga ya, ini kemudian kelompok keempat, kelompok introvert, bakat khusus sudah terlihat. Itu yaitu Siva, Zahwa, Vito, dan Liana. Kebanyakan anak-anak introvert ini nggak terlalu banyak berbuat onar, jadi minus kekurangan istilahnya, minus kekurangan. Kalau Siva ini mapel umum dan PAI-nya itu balance, itu seimbang banget. Nggak ada yang, kalau menurut saya ya, nggak ada yang nggak seimbang. Anaknya itu cenderung teliti kalau menurut saya itu. Jadi kalau misalnya mau ditempatkan di posisi apapun ke depannya, dia itu bisa. Tapi saya kembalikan kepada orang tua ya. Ini karena memang sangat-sangat imbang banget mapel umum dan PAI-nya. Kemudian Zahwa itu lebih cenderung di PAI, mapel PAI dan 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris itu bagus anaknya. Saya kembalikan kepada orang tuanya juga. Kalau anaknya ini ingin mondok itu juga bagus, terus ya mungkin mondok ya ini, karena saya sarankan di pondok yang agak sedikit modern, sehingga dia kemampuan bahasanya itu juga, maksudnya mengakomodir bahasa Inggris sama bahasa Arabnya seperti itu. Itu untuk Zahwa. Kemudian Vito, ini anaknya diam-diam bisa karate anaknya. Saya baru tahu dari orang tuanya kemarin, ternyata dia bagus, kecil anaknya tapi lincah ya, kinestetik ya, karena walaupun anaknya pendiam tapi dia cukup lincah. Terus kemudian Liana, seni gambar lukisnya itu sangat bagus sekali, nggak perlu diragukan. Saya sempat melihat karyanya, itu bagus. Jadi saya sarankan kalau misalnya untuk jenjang lebih lanjutnya lagi, difokuskan di area seninya ini, tidak perlu ke hal-hal lain. Kemudian yang terakhir adalah kelompok introvert, bakat khusus masih samar-samar. Ini semoga saja di semester berikutnya itu anak-anak ini ada 11 anak sudah mengetahui bakatnya ya, sehingga kalau misalnya sudah SMP atau SMP itu tinggal mengarahkan saja.
meliputi Michelle, Afran, Bim Bim, Kafa, Happy, Ilham, Jovan, Zema, Tasya, Al, Hana, dan Sabrina yang terakhir. Untuk Michelle, Afran, dan Bim Bim mungkin saya sedikit, sama Kafa ya, saya sedikit paham mungkin apa itu namanya, kelebihannya sedikit mungkin. Cuma dia kurang membuming seperti itu. Michelle itu lebih ke arah seni, anaknya itu tulisannya bagus, gambarnya itu juga lumayan seperti itu. Kalau dilihat dari pekerjaan orang tuanya yang konveksi mungkin itu agak sedikit nyambung ya seperti itu. Jadi mungkin misal bisa meneruskan jejak dari orang tuanya. Maksudnya itu disekolahkan di hal-hal yang seperti itu, yang mungkin seni atau tata busana atau dan lain sebagainya. Kemudian Afran ini lebih paham dari semua temannya, dia lebih paham mungkin sedikit hal tentang aplikasi elektronik atau lain sebagainya. Mungkin dari kebiasaannya juga di rumah mungkin game mungkin, jangan disalahartikan game itu menjadi momok yang buruk, karena game itu juga bisa menjadi sarana anak-anak itu menjadi cerdas. Contohnya saya contoh konkretnya saya SD itu sudah diberikan fasilitas kepada orang tua saya, itu PS berupa PS1. Itu saya paham bahasa Inggris ya dari situ, dari bahasa itu saya bisa komputer sampai saat ini, bisa IT sampai saat ini ya memang dari sana, awal dari situ ketertarikan saya. Ini Afran ya. Kemudian Bim Bim ini anaknya sopan banget sama saya, nggak ada hal-hal yang neko-neko, selalu jujur dengan saya juga. Dia lebih banyak ke sabarnya ya, atau kecerdasan di interpersonal. Kemudian Kafa ini mungkin di area musik. Kemudian Happy, Ilham, Jovan, Zema. Kalau Happy, Ilham, Jovan ini saya belum mengerti, belum begitu paham. Kemudian Zema ini lebih cenderung di PAI-nya, mapel PAI-nya itu lumayan, nggak bagus, tapi rata-rata saja. Tapi dia cukup paham dengan PAI itu daripada mapel umum. Kemudian Tasya, Al, Hana, dan Sabrina itu lebih di area kemampuan memahami bahasa verbal aja, seperti itu. Dari semua ini saya mengharap Bapak Ibu itu tidak terlalu memberikan anak-anak itu suatu target yang tidak bisa dilampaui anak-anak. Contoh kecil itu misalnya Izam itu sudah pinter akademiknya di PAI dan seni. Terus kemudian orang tuanya itu ngotot kamu harus pandai matematika, nggak perlu sampai ngoyo seperti itu, nggak usah. Itu akan memberatkan si anak. Cukup anak kasih tahu kepada si Izam ini, kamu cukup paham matematika itu seperti apa. Jangan sampai mendapatkan nilai merah atau di bawah KKM seperti itu. Jadi gak usah memberikan target kamu matematika harus nilainya 95 seperti itu, gak boleh, jangan. Itu nanti akan membuat stres ke anak. Kalau memberikan target di wilayah yang anaknya itu paham, misalnya akademik PAI-nya, kamu harus memahami PAI ini dengan baik, contohnya itu hadis ini atau surat ini, hafalkan surat Yasin, itu boleh saja, karena memang dia itu pandai di area itu. Terus kemudian saya mengarahkan kepada Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat ya, nggak semua anak itu pandai PAI, ilmu agama, nggak semuanya ke sana, nggak semuanya juga itu pandai ke mapel umum seperti itu. Jadi harapan saya, kalau misalnya ada orang tua yang sudah mengetahui kalau anaknya tersebut itu hanya pandai di mapel umum seperti itu, kemudian dia tidak begitu pandai di agama,
jangan paksa anaknya itu ke arah sana. Maksudnya itu terlalu, kamu juga harus menjadi ahli agama seperti itu. Enggak tidak perlu seperti itu. Tapi kalau misalnya bapak ibu itu merasa khawatir dengan anaknya itu atas pergaulannya, bisa dipondokkan di pondok modern. Seperti itu bapak ibu. Karena kita melihat sejarah di masa lampau saja terlebih dahulu. Di masa kejayaannya Islam, di era keemasannya. Jadi ahli agama itu ada sendiri, ahli sains itu ada sendiri. Jadi itu umat itu memenuhi sistemnya masing-masing atau masuk kepada sistem ekosistem dari masyarakat tersebut. Jadi nggak melulu itu ahli agama semua, sehingga yang sains itu nggak ada sama sekali. Itu ada yang sains semua sehingga agamanya itu tidak ada. Tidak seperti itu ibu. Jadi saya berharap dari video ini bapak ibu mengerti gimana ya, karena peradaban kita berharap peradaban Indonesia itu semakin maju. Karena saya nggak bersikap pesimis dengan Indonesia. Di Indonesia itu nggak kurang orang-orang soleh. Semoga seperti itu, insya Allah seperti itu. Cuma hanya saja kita itu kekurangan orang-orang yang memenuhi atau melengkapi sistem yang masih bolong-bolong ini di Indonesia. Jadi nggak semua di area agama seperti itu. Jadi harus ada yang mengisi di area-area sains seperti itu. Kalau misalnya merasa khawatir dengan merasa khawatir dengan anaknya yang pergaulannya seperti itu, wes anakku tak pondok nih seperti itu, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan membebankan anak-anak itu harus menjadi ustadz, kamu harus menjadi ustadz, kamu harus menjadi ahli agama di di lingkungan ini. Kalau misalnya contoh seperti Izam kamu harus menjadi ahli agama atau menjadi naibnya yang di daerah sini seperti itu cocok, karena memang Izam itu pandai di PAI. Zema juga seperti itu. Terus Akila menjadi ustadzah di lingkungannya itu bisa. Kalau misalnya contohnya seperti Afika, Aska itu gak bisa, karena memang bukan di ilmunya seperti itu. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang memegang sesuatu yang bukan pada ilmunya, itu akan menunggu kehancuran saja, seperti itu. Itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan data dari saya, karena memang saya di sini menilainya secara subjektif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat kecerdasan anak-anaknya secara tes, itu bisa melihat di Google, itu multiple intelligence ya, tes multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Bisa diketik tes kecerdasan majemuk seperti itu. Jadi untuk kedepannya itu kita bisa mengarahkan anak itu kemana seperti itu. Sedikit cerita juga dari orang tuanya Aska itu dari kecil itu pandai banget utak-atik sesuatu. Makanya dia itu jadi logis ya, kalau anaknya itu matematikanya lumayan, terus visual spasialnya juga lumayan, utak-atik sesuatu, mendandani hal apapun, memperbaiki sesuatu itu bisa anaknya. Jadi sangat wajar kalau misalnya, jadi valid, istilahnya itu valid penilaian saya itu. Jadi kedepannya anak ini saya sarankan ke hal-hal yang berbau mekanik seperti itu. Kalau misalnya ingin bekerja di pemerintahan, ya di pemerintahan PUPR, atau kalau misalnya di BUMN itu di PT KAI seperti itu. Nah, itu saja sih dari saya. Apabila ada
kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dari kalimat yang belepotan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.